Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Octaviania dengan NIM 67042042005. Di sini saya akan mempresentasikan analisis yang saya lakukan, yaitu kasus manajemen sumber daya manusia pada PT Sakata. PT Sakata adalah sebuah perusahaan industri yang dimiliki oleh Sakata, di mana perusahaan ini memproduksi barang-barang elektronik. Dalam upaya untuk memenangkan persaingan untuk menunjang kesuksesannya sebagai leader pada industri sejenis, PT Sakata ini memiliki beberapa divisi operasional, di antara yang divisi produksi, divisi keuangan, divisi SDM, divisi pemasaran, divisi penelitian dan pengembangan, serta divisi akuntansi. Adapun latar belakang permasalahan yang dialami oleh PT Sakata ini ialah perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga direksi utama PT Sakata memutuskan untuk menambah karyawan, untuk menambah produksi dan pemasaran, serta mengangkat tenaga kerja yang lebih profesional atau memiliki keterampilan di bidangnya. Untuk itu, divisi sumber daya manusia dipercayakan untuk melakukan analisis berbagai uraian pekerjaan dan persyaratan atau kualifikasi karyawan yang akan direkrut. Seleksi pun dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan profesional. Dari hasil seleksi ditetapkan bahwa Norita dan Takashi ditempatkan pada divisi produksi, sedangkan Nobushi dan Takada ditempatkan pada divisi pemasaran. Perusahaan semakin berkembang pesat dengan keberadaan karyawan baru itu. Namun, persoalan baru pun muncul karena beberapa karyawan bawahan Takashi yang sudah cukup berpengalaman di bidangnya, yaitu Nakamura dan Sabata, sudah tidak disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Padahal kompensasi yang mereka terima itu cukup besar. Semakin hari karyawan yang kurang disiplin tadi, yaitu Nakamura dan Sabata, semakin tidak memperdulikan Takashi sebagai atasannya, sehingga dilaporkan ke direktur utama. Dan tidak berpikir panjang, direktur utama pun langsung memecatnya. Mendengar informasi pemecatan Nakamura dan Sabata, PT Makita sebagai pesaing utama PT Sakata langsung merekrutnya dan menempatkan mereka pada tempat yang sesuai dengan keahliannya, yaitu Nakamura ditempatkan sebagai koordinator desain dan perakitan produk, sedangkan Sabata ditempatkan sebagai pengendali untung. Nah, di bawah duet Nakamura dan Sabata tadi, produk-produk PT Makita semakin diterima dan memuaskan pasar, sehingga omset penjualan mereka dapat melampaui target dan mampu menguasai lebih dari 50% pangsa produk elektronik yang sebelumnya dikuasai oleh PT Sakata. Setelah, setelah laporan keuangan di akhir tahun, Direktur PT Sakata ini kaget melihat bahwa perusahaan yang dipimpinnya ini mengalami penurunan keuntungan yang sangat tajam. Selanjutnya, adapun orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini adalah divisi SDM, di mana dia melakukan job description dan job specification. Selanjutnya ada Norita dan Takashi yang bekerja sebagai divisi produksi. Dia melaporkan Nakamura dan Sabata ke direktur utama. Lanjut ada PT Makita. Di sini dia berperan sebagai eh, pesaing utama dari PT Sakata ini, di mana dia merekrut Nakamura dan Sabata yang baru diberhentikan dari PT Sakata tadi. Selanjutnya ada pun direktur PT Sakata yang memecat Nakamura dan Sabata, serta direktur akuntansi dan mengangkat Hatimura sebagai konsultan. Selanjutnya ada Hatimura. Di sini dia sebagai konsultan, dia merekomendasi untuk merekonstruksi struktur keterampilan dan penempatan karyawan. Adapun alternatif masalah yang saya berikan ialah yang pertama, melakukan placement karyawan dengan mengutamakan keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan posisi yang akan ditempati. Yang kedua, melakukan pengembangan dan pelatihan terhadap karyawan-karyawan lama. Yang ketiga, menunjuk direktur atau pengawas yang memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga persoalan-persoalan terhadap bawahan dapat memberikan solusi baik untuk perusahaan maupun karyawan. Yang keempat, mengganti direktur akuntansi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Selanjutnya, adapun solusi baik yang saya berikan, yang pertama itu adalah perencanaan SDM, di mana perencanaan ini mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada rekrutmen, di mana rekrutmen ini merupakan kegiatan untuk mencari atau merekrut tenaga kerja potensi
dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan yang sesuai untuk mengisi suatu jabatan tertentu di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada pun seleksi, di mana seleksi ini bertujuan untuk memilih tenaga kerja yang sesuai untuk menduduki jabatan tertentu dari lamaran yang masuk. Yang keempat itu ada pengenalan dan orientasi, di mana tahap orientasi di sini adalah kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi atau perusahaan. Yang kelima ada latihan dan pengembangan, di mana latihan dan pengembangan karyawan ini adalah memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Latihan yang dimaksudkan di sini adalah untuk memperbaiki penguasaan soft skill maupun hard skill para karyawannya. Yang keenam ada penilaian pelaksanaan kinerja, di mana eh, penilaian pelaksanaan kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Yang ketujuh, ada pemberian jasa dan penghargaan, di mana pemberian jasa dan penghargaan ini eh, disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Dalam pemberian kompensasi ini pun harus memperhatikan prinsip keadilan, yaitu pada bagaimana mereka melihat nilai relatif dibandingkan yang lain yang berdasarkan pada tanggung jawab yang diemban, kemampuan yang dimiliki, produktivitas, dan kegiatan-kegiatan manajerial. Yang terakhir itu ada perencanaan dan pengembangan karir, di mana dalam perencanaan dan pengembangan karir ini mencakup transfer atau promosi, demosi, dan lateral, penugasan kembali, pemecatan, serta pemberhentian dan pensiun. Demikian analisis yang saya lakukan. Eh, saya mohon maaf apabila saya ada mengucapkan kata atau kesalahan dalam presentasi ini. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan terima kasih.